Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Syafia Muhrizal, NIM 21087165, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan mata kuliah Kewirausahaan. Baik, saya akan menyampaikan sedikit tentang manajemen pengelola usaha. Kalau kita berbicara tentang soal manajemen, berarti kita sedang membicarakan soal fungsi. Jadi ada minimal 4. Baik, saya akan menyampaikan sedikit tentang manajemen pengelola usaha. Kalau kita berbicara tentang soal manajemen, berarti kita sedang membicarakan soal fungsi. Jadi ada minimal 4. Baik, yang pertama adalah planning, berarti berkaitan dengan rencana. Itu adalah desain ketika Anda menyelesaikan kuliah 3,5 tahun dan Anda ingin kuliah di 3,5 tahun, keinginan bukan suatu rencana. Planning adalah suatu rancangan yang tertulis. Itu planning mulai dari memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan apa, bagaimana, seperti apa, dan siapa, dan untuk apa mencapai tujuan itu. Jadi kalau kuliah di 3,5 tahun, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa menyelesaikan kuliah dalam waktu 3,5 tahun? Berarti Anda harus menuntaskan semua mata kuliah dengan nilai maksimal. Cara orang bekerja supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus, misalnya orang yang sering bermain, sekarang bisa dikurangi mainnya. Yang tidak bisa belajar, ya harus dibiasakan belajar atau membaca. Ada yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang, itu adalah suatu pemberi kebebasan untuk berekspresi. Artinya siapapun yang berada di sekitar Anda harus diberi kebebasan untuk mengkreasikan diri, karena ada yang namanya wirausaha bisnismen atau kewirausahaan itu tidak terletak dengan aturan-aturan yang memikat mereka. Mereka bebas untuk berkarya, tetapi dengan aturan-aturan yang kita tetapkan bersama sangat fleksibel. Sehingga akan muncul inovasi-inovasi yang tidak bisa dihambat oleh aturan-aturan yang memikat. Maka pemberian dalam delegasi wewenang itu adalah semacam kebebasan berekspresi, dan itu enaknya berkarya di bidang wirausaha. Sehingga akan muncul inovasi-inovasi yang tidak bisa dihambat oleh aturan-aturan yang memikat. Maka pemberian dalam delegasi wewenang itu adalah semacam kebebasan berekspresi, dan itu enaknya berkarya di bidang wirausaha. Coordinating. Nah, coordinating sama dengan koordinat. Mengkoordinasikan penyelesaian kegiatan. Ada 3 prinsip dasar dalam koordinasi ini. Yang pertama adalah koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Horizontal dengan sesama vertikal
berarti dengan pemimpin atau bawahan dengan karyawan. Dan yang kedua, keselarasan untuk kegiatan-kegiatan koordinasi yang dimulai dari awal hingga akhir, dari proses awal sampai proses akhir itu panjang. Dan itu harus diselaraskan juga termasuk dalam kategori coordinating. Dan yang terakhir adalah masing-masing faktor harus saling mengisi. Dan faktor yang pertama, faktor vertikal antara karyawan dengan karyawan satu level, atau karyawan dengan bos, atau bos dengan karyawan. Itu adalah prinsip-prinsip. Pertama dalam coordinating atau penyelesaian kegiatan. Yang kedua, penyelesaian FEBI. Akan itu koordinasi terkait dengan proses-proses kerja mulai dari awal sampai akhir, ada koordinasi yang jelas sehingga kesatuan batang tubuh kelihatan. Prosesnya dan hasilnya yang jelas. Dan yang ketiga, terkait dengan faktor-faktor keseluruhan. Ada yang di dalam lingkungan kerja, dan masing-masingnya harus saling mengisi antara satu dengan yang lainnya, karena itu tidak personal. Faktor-faktor itu saling memikat satu sama lain, ibarat sebuah sistem. Baik, kita masuk yang berakhir, manajemen pengelola usaha. Yang keempat yaitu controlling. Manajemen itu berkaitan dengan fungsi manajemen. Jadi mulai planning, resetting, dan sekarang adalah controlling. Melakukan pengawasan, kontrol agar operasi wirausaha, agar operasi bisnis dan industri Anda itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal, supaya tujuan tercapai, supaya bisa mendapatkan tujuan yang tercapai. Jadi kalau ada persoalan perjalanan bisa ditarik kembali untuk membenahi sehingga pelayanan dilakukan kembali, disempurnakan lagi sehingga apa yang diobati adalah penyakitnya. Proses akan terus berjalan untuk mencapai tujuan tadi, sehingga apa tujuan dari bisnis Anda, pekerjaan Anda, pada akhirnya akan sesuai dengan harapan, bahkan harapan menguntungkan Anda secara material maupun internal. Bahkan masih diperhatikan dalam konteks kontrol, namanya juga mengontrol, melakukan sesuatu dengan proses mengontrol, ada sesuai dengan sasarannya agar tidak lari dari harapan. Seharusnya sudah direncanakan. Jadi yang menjadi poin sentralnya adalah rencana pembagiannya adalah rencana kontrol ini sampai tahap ini terencana perbandingan sudah tercapai. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kata yang salah atau kurang jelas, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.